Ustadz dengan ustadz satu tempat tidur. Kadang-kadang satu piring makan. Satu guru. Maksudnya satu tempat berguru walaupun banyak gurunya. Bersaudara. Tapi ketika berselisih, apa yang terjadi? Seakan-akan tidak pernah dia kenal. Bahkan kadang-kadang menyebut ustadz pun sudah tidak ada. Sebut saja namanya. Kenapa? Karena kehilangan etika. Kehilangan adab. Ya, kehilangan akal. Al-Quran nanti menyebutkan bahwa adab itu adalah akal. Jemaah yang berbahagia, ya kita lihat satu surat dalam Al-Quran. Mungkin kita bahas sebagian saja. Surat yang mencakup bagian-bagian yang paling lengkap yang membahas tentang etika. Etika kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang mukmin, kepada orang fasik, kepada orang yang berselisih, dan yang lain-lainnya. Ya, kita ambil sebagian karena waktu kita terbatas. Lihat surat Al-Hujurat. Jadi kalau ada yang punya HP, boleh lihat. Surat ke-49 ya, juz ke-26. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat ini yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah itu juga disebut Al-Wufud. Tahun di mana banyak tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak utusan dari kabilah ini mau ketemu Nabi. Kabilah ini mau ketemu Nabi. Rombongan ini mau ketemu Nabi. Karena Islam sudah mulai dikenal. Jadi banyak orang kepingin tahu Islam itu bagaimana. Ingin tahu Rasulullah itu bagaimana. Ya, surat ini dinamakan surat Al-Hujurat. Karena di dalamnya disebut innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Hujurat itu jamak dari al-hujrah. Al-hujrah. Hujrah itu seperti kalau kita punya rumah teras rumah. Tapi Nabi rumahnya itu sangat sederhana. Luas rumahnya Nabi itu mungkin sekitar 4 kali 8,5 meter kurang lebih. Kalau kita mungkin satu kamar saja ya. Tidak cukup satu kapling. 4 lebarnya, panjangnya 8 meter lebih. Itu rumahnya Nabi. Dan rumahnya Nabi itu ada terasnya. Ya. Ada terasnya. Jadi 5 meter ke belakang itu kamarnya Nabi. 3 meter ke depan itulah terasnya. Kamarnya Nabi itulah yang ditutup dengan pelepah kurma. Kemudian terasnya itu tidak pakai atap. Itulah namanya hujrah.
tetapi tertutup. Ya, tertutup. Sehingga beliau atau istrinya kalau sudah bosan di kamar atau ada kegiatan lain yang mau dilakukan, tidak dilakukan di kamar, dilakukan di situ. Ini namanya hujrah. Jadi rumah Nabi itu sangat sederhana. Kalau kita bayangkan sekarang, semiskin-miskinnya kita, masih lebih besar rumahnya daripada rumahnya Nabi. Ya, semiskin-miskinnya kita, kalaupun mau sewa rumah, ada rumah begitu tidak mau kita sewa. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla memilih hamba-hambanya yang terbaik, tempat tinggalnya seperti itu. Jadi alhasil jamaah sekalian, ketika turun ayat ini, datang kabilah. Salah satunya namanya kabilah Bani Tamim. Bani Tamim. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ingin membantu Nabi. Untuk menerima utusan itu kan terlalu capek Nabi kalau semuanya diterima. Karena rombongannya kurang lebih 70 orang, tidak muat rumahnya kalau masuk semua. Maka Abu Bakar memberi ide kepada Nabi dengan maksud yang baik. Ya Rasulullah, pilih pemimpin mereka yang bernama Al-Qa'qa' ibnu Ma'bad. Itu saja perwakilannya yang menemui engkau ya Rasulullah. Datang lagi Umar. Pendapatnya lain. Ya Rasulullah, kalau saya yang kamu jadikan perwakilan mereka adalah Al-Aqra' ibnu Habis. Aqra' ibnu Habis. Berbeda atau tidak? Berbeda. Abu Bakar dengan Umar berbeda pendapat. Masing-masing ngotot. Kenapa ngotot? Karena dia ingin idenya diterima oleh Nabi. Akhirnya Abu Bakar pokoknya Al-Qa'qa'. Umar tidak mau kalah. Pokoknya siapa? Aqra' ibnu Habis. Akhirnya masing-masing mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di sini banyak pelajaran. Yang pertama, orang-orang yang terbaik saja itu berselisih. Orang-orang yang terbaik itu berselisih. Adakah orang yang lebih baik setelah Nabi daripada Abu Bakar dan Umar? Ada yang lebih baik? Kalau ada yang mengatakan ada yang lebih baik, berarti dia keluar dari sunnah. Karena ijma' umat ini menetapkan bahwa Abu Bakar dan Umar itu orang yang terbaik. Tapi mereka juga berselisih. Jadi berselisih itu kelaziman hidup.
Tidak bisa orang hidup tanpa adanya perselisihan. Kalau tidak mau berselisih, hidup di mana? Masuk ke alam kubur. Tidak ada itu yang ganggu. Tapi selama dia masih hidup, pasti berselisih. Dan perselisihan mereka bukan satu, banyak perselisihannya. Tetapi mereka berselisih, tapi mereka tetap saling mencintai satu dengan yang lain. Karena kecintaannya dibangun karena Allah. Bukan karena urusan dunia. Karena itu kalau ada orang berselisih, setiap dia berselisih, kemudian berpisah, berarti itu ciri bahwa persaudaraannya dihitung dengan urusan dunia. Kenapa? Karena perselisihan itu tidak mesti menyebabkan orang itu berpisah. Bahkan perselisihan itu harusnya membuat kita semakin cinta kepadanya. Karena kalau benar dia mencintai kita karena Allah, dia akan menyelisih kita juga karena Allah. Walaupun berbeda, tapi tujuannya karena Allah. Lihat tadi Abu Bakar, dia ingin bantu Nabi. Umar juga ingin bantu Nabi. Tapi akhirnya karena ingin membantu, akhirnya berselisih. Maka ketika turun ayat itu, selesai perselisihannya. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu, maksudnya tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya walaupun hanya sekedar memberi ide. Apalagi kalau punya pendapat sendiri atau menganggap pendapatnya lebih bagus daripada pendapat Allah atau kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pokok asas dari akhlak yang mulia, etika yang benar. Bahwa semua etika yang seorang mukmin ingin bangun, etikanya tidak boleh menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya. Makanya ulama mengatakan ketika menyebut ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, bisa dibaca la tuqaddamu. Kalau dibaca la tuqaddimu, maka itu boleh fiilnya menjadi fiil lazim, bisa juga menjadi fiil yang muta'addi. Ini bahasa Arab. Kalau fiil lazim artinya tidak perlu objek. Makanya orang biasa sebut misalnya muqaddimatul kitab. Tidak ada pendahuluannya, langsung muqaddimahnya. Jadi ketika dikatakan janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, maka janganlah kalian berpendapat sebelum tahu pendapat Allah dan Rasulnya. Kalau ada objeknya, kalau kamu punya pendapat, kemudian membaca ayat, mendengar ayat, membaca hadis atau mendengar hadis, menyelisihi pendapatmu, buanglah pendapatmu. Atau buanglah pendapat siapapun dari manusia. Karena itu menjadi objek.
Ini kan adab yang luar biasa. Allah melarang kita untuk punya pendirian sebelum punya ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Dan itu berbicara tentang agama Allah. Itu perkara yang besar.